Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita sesuai dengan KD-nya, KD 3.2, memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. KD 4.2, memahami norma, standar, prosedur, dan kearsipan. Indikator pencapaian dari KD 3.2. 3.2.1 mengidentifikasi norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. 3.2.2 memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Indikator yang akan dicapai untuk KD 4.2 yaitu 4.2.1 mengikuti pengelompokan standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. 4.2.2 melakukan pengelompokan norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Sedangkan materi kita yang pertama, pengertian norma dan kaidah kearsipan, peraturan perundangan kearsipan, peranan kearsipan, tujuan pengelolaan kearsipan, organisasi kearsipan, masalah pokok kearsipan, dan cara pemecahannya. Syarat-syarat pegawai arsip. Sumber belajar yang akan kita gunakan ada dua. Yang pertama yaitu Penerbit Titian Ilmu Bandung. Ini dapat anak ibu lihat pada halaman 29 sampai 58. Penerbit Erlangga halaman 23 sampai 38. Pengertian norma dan kaidah kearsipan. Norma atau kaidah kearsipan adalah ketentuan yang mengatur kegiatan di bidang kearsipan. Maksudnya, kegiatan kearsipan kita ini ada peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur dalam kegiatan kearsipan kita. Standar merupakan norma atau aturan atau persyaratan yang disajikan, acuan yang biasanya berupa dokumen formal agar ada keseragaman dalam pelaksanaannya. Standar dalam kearsipan terbagi atas dua. Yang pertama yang dikatakan dengan standar yuridis adalah perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan rujukan dan mencakup wilayah yang luas secara nasional maupun regional ataupun wilayah. Sedangkan standar yang kedua adalah dikatakan dengan standar de facto, adalah yang dikembangkan secara sendiri-sendiri oleh perusahaan-perusahaan yang biasanya berupa SOP, standar operasional prosedur. Intinya dapat kita simpulkan bahwa kegiatan kearsipan kita ini memiliki perundang-undangan atau peraturan yang menetapkan agar kegiatan kearsipan berjalan dengan lancar. Peraturan perundangan kearsipan yang pertama adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1961 yang isinya mengenai pokok-pokok ketentuan kearsipan nasional. Yang kedua, Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1961
Ketentuan yang ada di dalam peraturan ini adalah mengenai tugas, kewajiban, dan lapangan pekerjaan, dokumentasi, dan perpustakaan dalam lingkungan pemerintahan. Peraturan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971. Dalam ini berisikan mengenai ketentuan-ketentuan pokok mengenai kearsipan. Selanjutnya, Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1974 ini mengisikan mengenai Arsip Nasional Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1979 yang mengisikan mengenai penyusutan arsip. Surat edaran nomor SE 01/1981 yang mengisikan mengenai penanganan arsip inaktif sebagai pelaksanaan ketentuan peralihan peraturan pemerintah tentang penyusutan arsip. Surat edaran nomor SE 02 tahun 1983 mengenai pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Keputusan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2004 mengenai pengelolaan arsip statis. Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2009 mengenai pokok kearsipan. Inilah peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan kearsipan. Berarti kegiatan kearsipan kita ada undang-undang yang menentukannya dan yang akan mengikat kegiatan dari kearsipan itu sendiri. Sekarang kita lanjut lagi dengan materi kita, yaitu peranan kearsipan. Yang pertama, kearsipan ini adalah sebagai sumber informasi. Yang kedua, sebagai pusat ingatan. Ketiga, sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan. 4. Sebagai alat pengawasan. 5. Sebagai bahan dan alat pembuktian autentik. 6. Sebagai barometer kegiatan organisasi. Kemudian, tujuan dari pengelolaan kearsipan. Tujuan yang akan kita capai dari pengelolaan kearsipan ini adalah agar arsip terpelihara dengan baik, teratur, dan aman. Agar mudah mendapatkan kembali arsip yang dibutuhkan dengan cepat dan tepat. Untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga dalam mencari arsip yang dibutuhkan. Untuk menghemat tempat penyimpanan arsip. Untuk menjaga kerahasiaan arsip. Untuk menjaga kelestarian arsip. Untuk menyelamatkan pertanggungjawaban tentang perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Organisasi kearsipan. Yang pertama, unit kearsipan pada pencipta arsip. Unit ini wajib dibentuk oleh setiap lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD. Yang kedua, lembaga kearsipan. Antara lain ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, Arsip Daerah Provinsi,
3. Arsip daerah kabupaten, arsip perguruan tinggi. Dalam kegiatan kearsipan ini, ada masalah yang akan kita ketemui, yaitu masalah pokok kearsipan dan cara pemecahannya. Yang pertama, masalah pokok kearsipan yang akan kita temui antara lain: 1. Arsip tidak dapat ditemukan dengan cepat apabila dibutuhkan. Arsip yang dipinjam seringkali tidak dikembalikan. Arsip hilang, arsip rusak, arsip setiap hari selalu bertambah tanpa adanya penyusutan. Pegawai arsip tidak terlatih, tidak ada tata kerja atau prosedur kearsipan tertentu. Peralatan arsip yang tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak up to date lagi. Permasalahan yang ada ini dapat kita cari pemecahannya dengan cara yang pertama, menggunakan sistem penyimpanan yang tepat, membuat pengaturan prosedur peminjaman, mengadakan pengawasan atau kontrol dan pengendalian yang ketat, mengadakan perawatan dan pencegahan kerusakan secara rutin, menyediakan fasilitas atau peralatan kearsipan yang menurut syarat, melatih kompetensi petugas kearsipan, mengadakan penyusutan arsip. Selanjutnya kita masuk lagi materinya mengenai syarat-syarat pegawai arsip. Syarat-syarat pegawai arsip yang pertama adalah syarat pengetahuan. Syarat pengetahuan di sini adalah pendidikan minimal SMK. Mempunyai pemahaman yang luas mengenai bidang kearsipan pada khususnya dan administrasi pada umumnya. 2. Syarat keterampilan, yaitu terampil dalam bekerja di bidang kearsipan. 3. Syarat kepribadian. 4. Sikap yang mencerminkan individu yang disiplin, jujur, dan tanggung jawab dan ramah. Sikap profesional dalam bekerja. 4. Kreatif, yaitu memiliki kemampuan kreatif yang dapat menunjang tugasnya di bidang kearsipan. Demikianlah anak-anak ibu materi kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.